Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nur Solihi Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini akan saya bahas mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Seperti yang kita tahu dalam video-video sebelumnya ya, telah saya jelaskan bahwa sistem pembuktian itu ada dua ya, dikenal ada dua, yaitu positive fatal alert dan negative fatal alert. Tapi ternyata dalam sistem pembuktian di tindak pidana korupsi dikenal juga sebagai sistem pembuktian terbalik. Kira-kira apa sih sistem pembuktian terbalik itu dan spesifiknya ada di pasal berapa dalam Undang-Undang Tipikor? Jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja kita sisihkan pembahasannya. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini yang dahulunya yaitu nomor 31 tahun 1999 dan sekarang ada perubahannya yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau kita cermati di dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ada kata-kata pembuktian terbalik yang berbatas dan berimbang ya. Dilihat penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya ya. Nah, di sana ada kata-kata pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Maksudnya di sini adalah di mana beban pembuktian tersebut bukan hanya ada di pihak penuntut umum sebagai pihak yang wajib melakukan pembuktian terhadap dakwaannya, ya, terhadap tuntutannya. Tetapi dalam praktiknya, dalam tindak pidana korupsi, seorang terdakwa juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan atau dituduhkan oleh penuntut umum itu tidak benar. Nah, itu disebut pembuktian terbalik. Nah, apa maksudnya berbatas dan berimbang? Terbatas di sini maksudnya seorang terdakwa berhak untuk membuktikan apa yang didakwakan oleh penuntut umum itu tidak benar. Nah, tapi ketika dia bisa membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada dia tidak benar, bukan serta-merta dia bebas dari tuntutan. Tapi di sini penuntut umum juga harus membuktikan atas tuntutannya, atas dakwaannya terhadap seorang terdakwa ini gitu ya. Nah, itu yang disebut terbatas. Ya, jadi dikasih kewenangan dikasih hak untuk melakukan pembuktian seorang terdakwa ini. Nah, tapi bukan serta-merta ketika terbukti ya dia bisa membuktikan gitu, itu bukan hasil tindak pidana korupsi, dia bebas, bukan. Tapi di sini terbatas karena penuntut umum juga harus membuktikan tuntutannya. Nah, kemudian ada kata-kata berimbang. Berimbang di sini itu berkaitan dengan output dan input. Apa maksudnya output dan input dari pendapatan? Ya, apa yang penghasilan ya pendapatan seorang terdakwa dengan apa yang dikeluarkan. Apakah berimbang antara gaji yang dia terima dengan pengeluarannya? Kalau sampai tidak seimbang, dia punya gaji sekian, kemudian pengeluarannya lebih besar. Jadi besar pasak daripada tiang, kan begitu istilahnya. Ya, nah itu patut dicurigai. Ya, ada tindak pidana korupsi di dalamnya. Nah, itu yang disebut sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi, yaitu pembuktian terbalik, berbatas, dan berimbang. Seperti yang kita tahu, ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum material, otomatis sistem formilnya akan dijalankan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu juga mengatur mengenai hukum acara dalam tindak pidana korupsi. Tepatnya di dalam bab 4. Nah, silahkan dibuka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya ya, nomor 20 tahun 2001 sebagai atas perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 99.
perlu diingat ya, bukan berarti Undang-Undang Nomor 31-nya ini dihapuskan, tidak. Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu hanya menambahkan dan menghapuskan beberapa pasal saja. Tidak semua pasal pasal di Undang-Undang Nomor 30 itu 31 itu dihapuskan gitu ya. Nah, kita lihat di dalam bab 4 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di situ ada tertulis jelas tentang proses penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, berarti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini juga mengatur mengenai hukum acara. Jadi, ketika terjadi pelanggaran yang mana memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan itu ada dua, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri yang mengatur hukum acaranya dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Teori pembuktian dalam tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam ya. Menurut salah satu tokoh yang bernama Ansori Sabuan, teori pembuktian dalam tindak pidana korupsi itu ada 4. Yang pertama ada berdasarkan keyakinan hakim belaka. Kemudian yang kedua itu berdasarkan sistem pembuktian secara positif. Kemudian yang ketiga sistem pembuktian secara negatif. Dan yang keempat ada sistem pembuktian bebas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada sistem pembuktian keyakinan hakim belaka. Nah, di mana di sini hakim dalam menjatuhkan atau membuat sebuah keputusan itu hanya didasarkan kepada keyakinannya saja. Nah, untuk sistem pembuktian ini ya, jenis yang ini itu di kemudian hari akan menimbulkan persoalan-persoalan pribadi. Karena kenapa? Karena hakim tidak mendasarkan putusannya kepada pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang ada dalam persidangan. Dia hanya memutuskan perkara tersebut hanya berdasarkan keyakinannya saja. Nah, itu yang pertama, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Kemudian yang nomor 2, ada sistem pembuktian secara positif. Yang video lalu saya juga udah pernah jelaskan ya, yaitu positive fatal. Di mana di sini hakim dalam membuat keputusan itu tidak didasarkan kepada keyakinan. Nah, yang tadi kan keyakinan, ini tidak. Tapi dalam membuat keputusan, hakim hanya berdasarkannya kepada undang-undang. Apa maksudnya undang-undang di sini? Undang-undang di sini maksudnya adalah alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang. Jadi hakim di sini hanya sebagai alat. Karena apa? Karena dia tidak mendasarkan kepada keyakinannya, hanya didasarkan kepada alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang. Kemudian untuk teori yang ketiga ada sistem pembuktian negatif, yaitu negative fatal. Kalau yang positif tadi banyak digunakan dalam beracara secara perdata, kalau yang negatif fatal ini digunakan dalam beracara secara pidana. Di mana sistem pembuktian secara negatif ini bukan hanya didasarkan kepada undang-undang saja, tetapi harus ditambah keyakinan hakim. Nah, di mana hakim dalam membuat keputusan tidak bisa serta-merta membuat keputusan berdasarkan keyakinan saja, tetapi harus didukung minimal adanya 2 alat bukti yang sah, yang mana alat bukti tersebut diatur di dalam undang-undang atau hukum positif. Jadi di sini rumusnya keyakinan hakim ditambah minimal 2 alat bukti yang sah, baru hakim bisa menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa. Kemudian yang keempat, ada apa nih yang keempat? Yaitu sistem pembuktian bebas. Nah, di sini di bukunya Alfitra di halaman 203, sistem pembuktian bebas di sini hakim dalam membuat keputusan sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Tetapi hakim bebas ya memakai alat-alat bukti lain. Yang penting alat-alat bukti tersebut logis ya.
alasan-alasan dipergunakannya alat bukti tersebut masuk akal ya, secara logika gitu. Ya. Alat bukti dalam cara pembuktian tidak ditentukan secara limitatif. Ya, karena kenapa? Hakim bebas menentukan alat-alat bukti lain selain yang diatur dalam undang-undang, ya. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan, namun hal ini tidaklah berarti bahwa berdasarkan teori-teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktian, hanya saja tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang. Nah, sudah jelas kan berarti bahwa hakim bebas menggunakan alat bukti yang lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang secara eksplisit, tapi yang penting alat bukti tersebut masuk akal, alasan-alasan dipergunakan alat bukti tersebut logis ya, masuk ke logika. Nah, itulah teori pembuktian menurut tokoh yang bernama Ansori Sabuan ya. Ada 4 tadi ya, yaitu berdasarkan keyakinan hakim belaka, positif, negatif, dan pembuktian bebas. Berbeda dengan Ansori, Sudikno itu membagi pembuktiannya menjadi 3 golongan. Ya, ada 3 golongan menurut Sudikno. Kalau Ansori kan ada 4. Kalau Sudikno membaginya menjadi 3. Yang pertama sistem pembuktian bebas, kedua sistem pembuktian positif, yang ketiga sistem pembuktian negatif. Nah, penjelasannya sama. Kalau sistem pembuktian bebas, di sini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang termuat dalam undang-undang atau hukum positif. Hakim di sini bebas menentukan alat-alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang penting memuat alasan-alasan yang logis. Kalau sistem pembuktian positif itu didasarkan hanya kepada alat-alat bukti saja. Kalau sistem pembuktian yang negatif itu didasarkan kepada alat bukti dan juga keyakinan hakim. Itu teori pembuktian menurut Sudikno. Khusus di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur sistem pembuktian terbalik. Letaknya ada di pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Coba kita buka ya undang-undangnya. Di situ pasal 37 menyebutkan seperti ini. Ayat 1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, berarti di sini beban pembuktian bukan hanya ada di pihak penuntut umum saja, tetapi terdakwa juga berhak untuk membuktikan tuntutan yang dilayangkan oleh penuntut umum kepada dirinya. Itu yang ayat 1. Ayat 2-nya, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Nah, ini yang tadi yang saya katakan bahwa berbatas. Bukan berarti ketika dia bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi atas harta yang dia miliki tersebut, maka bukan berarti dia bebas, tetapi itu bisa dipergunakan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Itu yang ayat 2. Ayat 3-nya, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Nah, jadi di sini dia juga wajib memberikan keterangan-keterangan tentang seluruh harta benda, baik istrinya, anaknya maupun suami ya. Kalau terdakwanya suaminya berarti istrinya, kalau terdakwa istrinya berarti suaminya. Kemudian anak-anaknya, kemudian harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan ya dengan perkara tersebut. Itu yang ayat 3. Kemudian ayat 4, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang tadi saya katakan di awal ya, antara output dan inputnya itu tidak sebanding ya, besar pasak daripada tiang. Atau sumber penambahan kekayaannya, misalnya dia punya bisnis-bisnis yang lain, kemudian ketika dirincikan itu tidak masuk gitu ya secara logika.
maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini sama saja sebagai alasan yang dapat memberatkan bagi terdakwa, di mana berarti terdakwa tidak bisa membuktikan harta kekayaan yang dia miliki itu bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Jadi, untuk pembuktian terbalik di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam pasal 37 ya di undang-undang tersebut. Nah, kalau misalnya kalian punya waktu kemudian pengen tahu gitu ya tentang tindak pidana korupsi itu seperti apa, kalian juga bisa beli bukunya Lilik Mulyadi ya. Judulnya Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia dalam Teori, Norma, dan Praktik. Seperti ini bukunya ya. Nah, di situ di dalamnya juga lengkap menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri ya, dimana di sini di dalam bukunya Lilik Mulyadi di halaman 12 beliau menyebutkan bahwa untuk tindak pidana ya, tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada 30 jenisnya, yang mana dikelompokkan menjadi 7. Ya, ada 7 jenis. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kemudian ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Nah, sebenarnya banyak juga tindakan-tindakan yang berhubungan ya dengan tindak pidana korupsi itu. Jadi masih banyak ya, selain 7 tipe formulasi, masih ada tindak pidana lain yang berkorelasi dengan tindak pidana korupsi itu. Ya, jadi ada. Kalau mau lengkapnya bisa beli di bukunya Lilik Mulyadi di toko-toko buku terdekat. Oke? Setelah kita mengetahui tentang tindakan korupsi tadi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, kemudian pembuktian terbalik, kita harus tahu nih unsur tindak pidana korupsi itu apa saja sih yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu ada di dalam bukunya Alfitra halaman 205 sampai 207, di mana ada 12 unsur ya. Saya sebutkan yang pertama, tindakan seorang atau badan hukum yang melawan hukum. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang, itu yang nomor 2. Kemudian dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, ketiga. Sekarang yang keempat, tindakan itu merugikan negara, perekonomian negara, atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Itu berbeda ya. Kemudian yang kelima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Keenam, memberi sesuatu kepada pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Ketujuh, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Kedelapan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat. 9, adanya perbuatan curang. 10, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang ya, itu. 11, dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta atau surat daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang ya. 12, yang terakhir, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Nah, unsur tindak pidana korupsi ini harus terpenuhi. Ya, sangat penting diketahui. Karena apa? Karena ketika seseorang tidak memenuhi unsur yang dituduhkan kepada dirinya, maka hakim harus memutus dia secara bebas, ya, putusan bebas. Karena kenapa? Unsurnya tidak terpenuhi, tindak pidananya tidak terpenuhi, maka diputus bebas, ya. Atau hakim di sini dalam penyebab sehingga seorang terdakwa bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhnya unsur-unsur tersebut. Nah, karena kan kita tahu ya, jenis putusan itu kan ada 3 ya, putusan bebas, lepas, dan dipidana. Kalau bebas itu tidak memenuhi unsur, kalau lepas itu memenuhi unsur tapi bukan masuk ke dalam tindak pidana ya, bukan perkara pidana maksudnya. Kemudian yang ketiga itu dipidana karena memenuhi semua unsurnya gitu. Jadi
kalau kita mau tahu orang itu bisa atau tidak, kita harus memahami unsur, karena unsur itu penting. Harus terpenuhi oleh orang yang melakukan suatu tindak pidana, barulah orang itu bisa dikatakan melanggar pasal tersebut. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi unsurnya, maka dia harus dibebaskan dari segala tuntutan. Dalam beracara secara pidana, ya, tepatnya dalam kali ini kita pembahasannya adalah tindak pidana korupsi, ya. Nah, untuk sistem pembuktian ini kan bagaimana sih sikap para pihak di dalamnya? Kan ada terdakwa, kemudian ada hakim, kemudian ada penuntut umum dan penegak hukum, ya. Bagaimana mereka bersikap dalam proses pembuktian dalam beracara secara pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Bagi terdakwa sendiri, dalam pembuktiannya ini merupakan penyimpangan dari beracara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena dalam hukum acara pidana kan menyebutkan bahwa pembuktian itu, beban pembuktian hanya ada di penuntut umum. Tetapi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di pasal 37 tadi menyebutkan bahwa pembuktian itu dilakukan juga berhak dilakukan oleh terdakwanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdakwa ini juga berkewajiban, ya, ini bukan punya hak tapi berkewajiban untuk membuktikan, memberi keterangan tentang asal-usul perolehan hak harta bendanya dia, baik milik dia, istri maupun suami atau anak atau korporasi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Ya, jadi itu ada dua. Yang pertama, dia berhak membuktikan. Kemudian yang kedua, dia berkewajiban untuk membuktikan asal-usul harta benda, asal-usul haknya tersebut, ya. Kemudian untuk yang kedua, itu pihaknya yang adalah penuntut umum. Di mana di sini penuntut umum tidak mempunyai hak tolak, ya. Maksudnya hak tolak apa? Penuntut umum ini tidak mempunyai hak tolak atas pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa. Karena kenapa? Terdakwa ini diberikan kewenangan, diberikan hak untuk membuktikan berdasarkan undang-undang. Jadi undang-undang membolehkan seorang terdakwa ini membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh penuntut umum itu salah, gitu. Nah, di mana nanti penuntut umum juga akan membuktikan, ya, meskipun apa yang dibuktikan oleh terdakwa ini betul, gitu, ya, tapi bukan serta-merta itu bebas. Dia hal itu akan menjadi hal yang meringankan bagi dirinya. Tapi di sini berdasarkan sistem pembuktian negatif, di mana beban pembuktian ada kepada penuntut umum. Nah, jadi penuntut umum di sini juga berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, ya, membuktikan tuntutannya. Itu yang kedua, ya, sikap penuntut umum. Kemudian ada sikap hakim. Di sini sikap hakim terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut hakim keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri. Jadi apa yang diberikan oleh terdakwa kan, saya sudah katakan bahwa keterangan itu kan berisi dua makna, yaitu pengakuan dan pengingkaran. Maka keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi dirinya saja. Yang kedua, jika keterangan terbukti tetapi tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan bagi pribadi seorang terdakwa. Dan yang ketiga, jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang seimbang dan sebanding yang tadi, ya, antara input dan outputnya tadi dengan penghasilan sumber kekayaan, maka dapat memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa tersebut melakukan tindak pidana korupsi, ya. Kemudian yang keempat, tadi kan bagi hakim, sekarang yang keempat penuntut umum, bagi penegak hukum, ya. Bagi penegak hukum di sini dikenal dengan teori negatif, ya, pembuktian wetelek dan negatif, ya, dimana bagi penegak hukum dalam menuduhkan orang itu melakukan tindak pidana korupsi, maka harus berdasarkan alat bukti dan juga keyakinan. Jadi bagi penegak hukum jangan sekali-kali, ya, menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinan saja. Tapi karena kita mengenal yang namanya sistem pembuktian secara negatif wetelek yang didasarkan kepada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, maka tidak boleh hanya berdasarkan kepada alat bukti saja atau keyakinan hakim saja. Seperti itu, ya. Jadi bagaimana tadi para pihak dalam menyikapi pembuktian dalam tindak pidana korupsi tersebut, ya. Para pihaknya tadi ada terdakwa, kemudian penuntut umum, ada hakim, dan penegak hukum.
Selesai penjelasan saya mengenai pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Bagaimana? Apakah mudah dipahami? Kalau masih ada yang bingung, kurang jelas, ya bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ya. Atau mau memberikan kritik, saran, masukan, boleh juga dituliskan dalam kolom komentar ya. Tetapi tolong gunakan bahasa yang santun. Karena kenapa? Ketika kita mau dihormati oleh orang lain, tolong hormatilah orang lain terlebih dahulu. Ya, jadi bahasamu mencerminkan dirimu. Oke, terima kasih ya telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.